Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Nahin Otomotif. Sudah sekian lama kita tidak saling berinteraksi ya, karena kita lagi sibuk, makanya kita tidak sempat membuat konten ya. Jadi ini kita ada garapan beberapa unit dan ada juga handmade lemparan dari bengkel lain ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga masih bisa saling bertukar pendapat atau berbagi ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman ya tentang unit ini Yamaha Scorpio. Ini sepertinya motor sudah lama disimpan ya. Ini sudah banyak ini macam sarang laba-laba. Oke, jadi singkat cerita, motor ini kemarin pas dibawa katanya tidak mau hidup ya, dan dibawa kemari dengan cara didorong ya. Dan untuk permasalahannya sendiri setelah kita cari ya, ini kita cari hampir 2 hari ya. 2 hari kita tidak menemukan titik permasalahannya. Jadi awal pertama motor susah hidup. Jadi kebetulan kita ada stok karburator PWK ya. PWK yang Super Flow dari AHI ya. Jadi setelah kita pasang karburator yang baru, memang motor hidup stasioner normal, hidup gampang ya. Namun kendalanya saat digas tidak bisa. Saat digas langsung nembak dan mati ya. Jadi pada saat kita gas bahkan keluar percikan api dari lubang hawa karburator ya, nembak. Jadi setelah kita periksa semua, untuk sepi magnet kita periksa, top keteng kita periksa, center semua ya. Dan untuk kebocoran pada bagian intake itu tidak ada ya. Karena regulasinya begini ya, kalau untuk Scorpio rata-rata bagian intake yang bermasalah. Jadi permasalahannya juga kereta loyo tidak bisa digas ya. Dan setelah kita telusuri, ternyata yang bermasalah adalah ini ya. Ini bagian yang bermasalah. Jadi kenapa kita dibuat pusing sama bagian yang satu ini? Karena pada saat kita ukur menggunakan multi tester, ini masih bekerja ya. Ini masih bekerja, masih naik. Ini akan kita coba ukur sekali lagi ya, biar kawan-kawan tidak gagal paham nanti kalau menemukan gejala seperti ini. Oke, ini kita siapkan multi tester. Cara mengukurnya begini ya. Ini kita buat di skala 100 UA. Ini ada tulisan 100 UA. Jadi kabel positif kalian pasang di bagian putih pulser, dan untuk negatifnya ini sebagai massa atau dipasang pada kabel merah bagian pulser ya. Jadi tergantung pulser, kalau pulsernya cuma satu, positif pasang di tonjolan pulser dan satu lagi tempelkan di bagian massa sini ya. Oke, jadi pada saat kita ukur ya, ini masih naik ya, bisa dilihat pergerakannya. Nah, itu pergerakan multi tester, jarumnya masih naik. Jadi makanya kita kemarin tidak fokus ke bagian pulser ini, makanya kita dibuat pusing sama motor ini ya. Jadi setelah semua kita periksa, kita gonta-ganti CDI, kita pakai CDI KPH, kita pakai CDI Grand, kita pakai CDI Jupiter atau Mio ya. Memang untuk stasioner dan untuk hidup normal ya, gampang dan stasioner normal. Cuman pada saat kita gas, motornya berebut ya, berebut nembak-nembak. Nggak bisa kita gaspol. Kalau kita gaspol cuma berebut dia, habis itu nembak dan mati ya. Tapi pada saat stasioner ini cukup normal ya.
kesimpulan dari video ini, nanti kalau sobat Nahino menemukan gejala seperti ini ya, jadi ini tandanya nanti api dari koil itu sedikit lebih kecil lah, atau percikan api yang kecil. Cuma percikan apinya masih di jarak 3 cm sama 2 cm lah, masih untuk jarak jauhnya masih aman. Tapi untuk ukuran percikannya kecil. Jadi inilah penyebabnya ya. Jadi jangan fokus ke mana-mana, ke intake, ke apa namanya. Cuman untuk secara fisik boleh diperiksa intake sama top keteng jika sudah pas, tapi kereta masih nembak-nembak, tidak bisa digas ya. Kalau untuk stasioner aman, inilah penyakitnya. Ini biang keroknya. Ini yang buat kita pusing hampir 3 hari ya. Karena pada saat kita ukur normal, stasioner normal, hidup gampang, tapi tidak bisa digas. Oke. Jadi pada unit Scorpio ini memang ini mengadopsi pengapian DC ya, pengapian AC, maaf, pengapian AC. Namun spoolnya adalah spool basah. Jadi kalau kalian ingin membuat pengapian DC, boleh ya, bisa menggunakan CDI Mio, Jupiter atau sejenisnya, Shogun ya, atau KPH. Cuman kalau KPH limiternya lebih rendah, jadi tidak enak ya, kurang enak. Oke, nanti di video berikutnya kita buatkan untuk cara pemasangan CDI Grand, KPH dan apa namanya, untuk seri Yamaha, Jupiter atau Mio ya. Oke, saya rasa sudah sangat jelas ya. Nanti kalau belum jelas ditanyakan saya di kolom komentar atau minta nomor WA, nanti saya kalau mau konsultasi nanti saya bantu kan sebisa saya. Jadi di sini saya tidak bermaksud menggurui ya. Kita masih sama-sama belajar. Jadi di mana terdapat kekurangan mohon dikoreksi. Mari sama-sama kita perbaiki. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.